Kali ini video merupakan pemaparan dari topik pada platform Merdeka Mengajar, yaitu Merdeka Belajar. Ini merupakan topik pertama yang terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 3 materi yang dipelajari di sini, yaitu materi mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mengenal diri, berdaya, dan menentukan tujuan kebutuhan belajarnya yang relevan, serta kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, yang B, yaitu apa peran saya sebagai guru? Peranan seorang guru atau pendidik sangatlah besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas dari segi memfasilitasi proses belajarnya akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Guru membentuk masyarakat dan budaya masa depan lewat murid-murid, maka guru hendaknya terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak menuntun murid-murid manusia merdeka. Kemudian yang ketiga, yaitu C, ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru tidak hanya mengajarkan materi tetapi juga menanamkan karakter yang baik. Semua tingkah laku, tutur kata, dan cara guru mengajar sebagai bekal melanjutkan kehidupannya di masa depan, yang tentunya akan berbeda dengan masa sekarang. Kemudian kita lanjut ke modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Ada 3 materi, yaitu yang pertama, mendidik menyeluruh. Peran pendidik adalah bisa menuntun murid agar bisa tumbuh dan berkembang. Sesuai dengan kodratnya, pendidik menuntun potensi murid-murid agar semakin baik adabnya dan mendapatkan kecerdasan yang luas, sehingga murid-murid terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat, bahkan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Kemudian yang B, pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia dengan memperkenalkan sistem among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Kemudian yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh. Pendidikan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir dan didikan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan hidupnya dan penghidupannya. Memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar guru sebagai pendidik dalam mendampingi murid-muridnya, menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun batin. Kemudian modul ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada 2 materi utama, yaitu kodrat murid dan trikon. Kodrat murid yaitu ada 3, yaitu kodrat keadaan, yaitu keadaan yang selalu berubah-ubah, tidak dapat kita hindari. Kemudian kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Kemudian yang ketiga adalah kodrat zaman. Dengan adanya kodrat zaman seperti abad 21 secara global, jika tidak kita siapkan dan beradaptasi dengan baik, maka murid-murid mungkin tidak akan mampu hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Kemudian yang B adalah trikon. Trikon itu merupakan prinsip dalam melakukan perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara dikenal dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu itu artinya berkesinambungan, konvergen kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan, dan konsentris kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Kemudian
Modul keempat yaitu tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada 2 materi di sini yaitu budi pekerti. Sebagai pendidik, tentu kita menemukan berbagai macam watak murid setiap harinya di kelas. Menemani proses belajarnya, mendampingi tumbuhnya, kecerdasan, serta membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya, serta membantu murid mengendalikan atau memperbaiki watak atau budi pekerti yang kurang baik. Kemudian yang B adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas 2 teori utama, yaitu teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong. Yang kedua adalah teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan atau tulisan. Kemudian modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 2 materi yang dipelajari, antara lain A. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Di poin A ini terdiri dari 3, yaitu selamat dan bahagia, sistem Amon, dan merdeka belajar abad 21. Yang B. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid melalui membimbing murid memperbaiki bangsa. Yang B, yang kedua yaitu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah proses pembentukan murid yang terdiri dari keluarga, sekolah alam, dan masyarakat. Demikian 5 modul pada topik yang pertama yaitu Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.